Selamat berjumpa kembali di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar ibu-ibu? Kita percaya saat ini kita semua dalam keadaan yang baik. Kita boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, sekalipun kita tetap masih ada di rumah beribadah secara online, tapi kita percaya kalau kita buka hati, pasti Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam firman Tuhan, yaitu Amsal 13 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan ini sudah sering kita dengar, tetapi kita percaya Allah Roh Kudus mengurapi firman-Nya, sehingga firman ini boleh menjadi rema buat saya dan ibu-ibu yang ada di rumah. Puji Tuhan. Amsal 13 ayatnya yang ke-13, di sini dikatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini disampaikan oleh Raja Salomo, di mana ini merupakan satu nasihat atau satu didikan bagi saya dan saudara, bagi kita semua, agar kita selama masih ada hidup di dalam dunia ini, kita tetap dididik oleh firman Tuhan, agar kita taat di dalam kebenarannya. Sebab di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, tantangan, ujian dan pencobaan tetap ada, tetapi bagaimana kita taat kepada firman, maka firman itulah yang membawa kita untuk tidak menjadi fasik di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan inilah yang disampaikan oleh Raja Salomo untuk mendidik, sebagaimana dia memiliki pengalaman yang luar biasa di dalam perjalanan hidupnya sebagai Raja Israel, dan dia juga terkenal membuat syair-syair atau puisi-puisi yang indah yang menggambarkan satu didikan atau hikmat yang dari Allah untuk bagaimana kita hidup di dalam firman-Nya. Puji Tuhan. Saya akan ambil di sini dikatakan siapa meremehkan firman. Firman itu meremehkan artinya menganggap enteng atau tidak taat, atau bisa juga menolak akan firman, bahkan juga mungkin bisa menghina akan firman. Artinya di sini bukan saja orang yang belum mengenal firman, tetapi dia adalah orang yang sudah mendengar firman, sudah yang mengerti firman, tetapi menolaknya atau menganggap enteng, sehingga dikatakan di sini ia akan menanggung akibatnya. Saudara, kita percaya kalau kita ikut firman Tuhan, maka di sini dikatakan kita akan menerima balasan. Balasan yang apa? Balasan yang baik dari Tuhan. Tetapi bagi orang yang menolak akan firman, akan menerima juga konsekuensi di mana kita tidak taat. Kita lihat di sini di dalam Bilangan 15. Bilangan 15 ayatnya yang ke-30. Bilangan 15 ayatnya yang ke-30. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing,
orang itu menjadi penista Tuhan, ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Tuhan katakan, jika kita sudah mengenal firman, tetapi kita melakukan perbuatan dosa, dosa yang kita sengaja. Kita tahu bahwa hal itu tidak baik untuk dilakukan, sebab itu bertentangan dengan aturan firman Tuhan. Ini yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sehingga Tuhan katakan, tidak, tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja. Baik orang Israel asli, baik orang asing. Orang itu menjadi penista Tuhan. Jadi orang yang melakukan perbuatan yang menyimpang kepada firman, sekalipun ia sudah tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan, tetapi dia melakukannya, maka dikatakan ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Kata dilenyapkan di sini bukan berarti harus tidak boleh lagi beribadah, tetapi di sini dididik kembali, diingatkan kembali agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, yang tidak sesuai dengan aturan daripada Tuhan. Karena firman ini dikatakan orang yang sengaja dengan yang tidak sengaja, artinya orang yang sudah tahu firman tetapi melakukannya, ada konsekuensinya, saudara, dilenyapkan. Kalau kita lihat ada satu cerita di mana Uza, yaitu ketika dia bersama Daud membawa tabut Allah, dan ketika tabut Allah itu ada di dalam kereta, lalu berjalan tergelincir, maka apa yang terjadi? Uza memegang tabut Allah itu, sehingga konsekuensinya dia mati. Karena peraturannya tidak boleh memegang tabut Allah itu dengan tangannya. Kita bisa melihat di sana di dalam, kalau tidak salah di dalam 2 Samuel 6, supaya mungkin kita bisa belajar di sana. 2 Samuel 6 ayatnya yang ketiga. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio anak-anak Aminadab mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahum, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Uza Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah. Puji Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan, siapa yang meremehkan firman akan menerima akibatnya. Bahkan di bilangan tadi dikatakan bahwa bangsa Israel melakukan perbuatan yang sengaja, yaitu melakukan perbuatan dosa yang sebenarnya mereka sudah tahu bahwa peraturan itu tidak boleh menurut firman Allah. Dan di sini dikatakan juga bahwa Uza memiliki niat yang baik agar tabut Allah itu tidak jatuh. Tetapi apa yang terjadi? Dia lupa akan peraturan firman Allah.
Dia lupa akan peringatan daripada Tuhan. Dia lupa akan firman Tuhan. Sehingga dia melakukannya. Niatnya baik, saudara. Tetapi apa yang dilakukannya, menurut firman Allah, tidak baik. Di sini kita belajar bahwa seringkali kita merasa kita benar, kita mau menolong orang. Tetapi cara yang kita lakukan adalah salah menurut aturan Tuhan. Kita mau merasa, oh saya kan mau membantu dia, saya mau menolong dia. Tetapi apakah yang kita lakukan itu benar sesuai dengan kebenaran firman? Atau kita hanya mau menjadi pahlawan bahwa, oh saya hebat, saya bisa membantu mereka. Ada satu niat yang tidak baik. Ada satu keinginan yang merasa bahwa, oh saya kan hebat bisa membantu dia. Sedangkan firman Tuhan katakan, kalau kita menolong, kalau kita membantu, biarlah itu datang dari hati kita yang tulus. Membantu yang kuat, membantu yang lemah. Firman Tuhan katakan demikian. Ini seringkali kita merasa bahwa kita sudah berbuat baik. Tetapi kalau kita berbuat baik tidak sesuai dengan aturan firman, ada hal-hal yang kita langgar di sana, maka disinilah kita belajar kepada Uza bahwa Uza niatnya baik, tetapi dia melanggar akan peraturan Tuhan, sehingga apa yang terjadi, dia mati. Ini pelajaran yang indah secara rohani bagi saya dan saudara. Kita bersyukur bahwa firman itu adalah ya dan amin, dan selalu mengajar kepada kita untuk membuka rahasia firman di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang-orang yang mungkin kita sudah lama ikut Tuhan, tetapi kita bersyukur bahwa firman Tuhan selalu mengajar, mendidik kita untuk kita memiliki hikmat yang daripada Allah. Puji Tuhan. Yang kedua, kita lihat di sana di dalam Amsal 16. Amsal 16 ayatnya yang ke-20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa memperhatikan firman? Kita tahu bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Artinya siapa yang memperhatikan perkataan Allah? Siapa yang memperhatikan Tuhan? Siapa yang percaya kepada Tuhan, maka dikatakan ia akan mendapatkan kebaikan. Orang yang memperhatikan firman, kita percaya bahwa dia taat kepada firman. Dia takut kepada Tuhan untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari firman. Sehingga orang-orang yang taat itu selalu mendapatkan kebaikan. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua di sini sebagai anak-anak Tuhan, kita mau taat kepada firman. Sekalipun itu tidak mudah untuk menjadi taat, tetapi mari kita bawa hidup ini untuk tetap taat. Sekalipun di tengah dunia yang sukar, di tengah ujian dan pencobaan, satu hal, ketika kita taat dan percaya, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Di dalam Keluaran 9 ayatnya yang ke-20,
Kita lihat di sana bagaimana Keluaran 29 ayatnya yang ke-20. Haruslah kau sembelih domba jantan itu, kau ambillah sedikit dari darahnya, dan kau bunuh pada cuping telinga kanan Harun, dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya, pada ibu jari tangan kanannya, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Dan darah selebihnya kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mezbah, dan dari minyak urapan itu. Dan kau percikkanlah kepada Harun dan kepada pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan pada pakaian anak-anaknya, maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Puji Tuhan, saudara, bagaimana kalau kita taat itu adalah kita hidup di dalam firman. Kita hidup di dalam peraturan Allah. Sehingga di sini kita belajar kepada Harun. Ditabiskan sebagai imam. Semuanya ada aturannya. Bahkan sampai kepada anak-anaknya pun diatur apa yang dia harus lakukan. Harus menyembelih domba jantan. Harus mengambil sedikit darahnya. Dan semua diatur harus ditaruh di cuping telinga kanan Harun dan pada cuping telinga anak-anaknya, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Dan darah selebihnya kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Dibuat tanda bagi Harun, bahkan juga bagi anak-anaknya, yang menyatakan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Mereka adalah imam-imam yang melayani Tuhan. Artinya orang-orang yang dipakai oleh Tuhan harus ikut akan peraturan Tuhan. Bagaimana kalau kita sudah melayani Tuhan, sudah beribadah kepada Tuhan, sudah tahu tentang firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya. Semuanya ada konsekuensinya. Semuanya dikatakan ada akibat dan ada balasan. Mengikut Tuhan, tujuan kita bahwa ada kemuliaan di dalam kehidupan saya dan saudara. Ada berkat yang menyertai kita semua. Bukan saja di muka bumi ini, tetapi sampai pada akhirnya kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Sampai di tujuan akhir kita, keselamatan itu kita raih. Sebab itu ini satu hal yang luar biasa buat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk bagaimana kita hidup takut kepada Tuhan. Untuk bagaimana kita hidup di dalam firman-Nya. Kalau dulu kita mungkin tidak taat, tetapi begitu firman Tuhan datang kepada kita, ada satu perubahan yang luar biasa, saudara, di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita tidak meremehkan firman, tetapi kalau kita merasa bahwa firman itu hanya biasa-biasa, artinya itu kita anggap itu hanya merupakan satu hal yang biasa, yang sering kita dengar di gereja, yang sering kita baca di rumah, yang sering kita mendengarnya, tetapi tidak melakukannya, dikatakan itu sama dengan meremehkan firman. Dan semuanya ada akibatnya. Sebagaimana satu contoh tadi, Uza sudah diberitahu ada peraturan, tetapi dia melanggarnya dan menerima akibatnya. Dan orang yang taat kepada firman dikatakan akan menerima kebaikan.
Puji Tuhan. Di dalam Maleakhi 3 ayat yang 16, saya kira ini juga sudah kita sering baca. Tapi mari kita kembali diingatkan untuk bagaimana kita tetap taat dan takut kepada Tuhan. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kau siapkan, aku akan mengasihani. Mereka akan sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Artinya orang yang beribadah kepada Allah, orang yang taat kepada Tuhan, orang yang takut kepada firman, maka dikatakan dia adalah menjadi umat kesayangan Allah. Ada kasih setia Tuhan yang menyertai kehidupannya. Ada penyertaan Allah di dalam kehidupannya. Sebab dia tidak akan, orang yang takut akan Tuhan itu tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Hal-hal yang menyimpang dari firman tidak akan pernah mereka lakukan. Karena mereka takut kepada Tuhan. Dia akan tegas dengan dirinya sendiri kepada dosa. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dikatakan bahwa bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong kita, untuk menyelamatkan, tetapi dosa yang menjadi penghalang akan berkat itu, yang menjadi penghalang akan keselamatan itu. Jadi saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita memang masih belajar masuk di dalam kesempurnaan. Tetapi firman mengajar kita selalu untuk kita menjadi sempurna. Artinya bahwa firman itulah yang membawa kita dari hari lepas hari, dari setiap saat untuk terus maju di dalam kesempurnaan. Firman membuat kita menjadi sempurna. Haleluya. Dengan kekuatan kita nggak mampu. Tetapi Allah Roh Kudus dan firman-Nya itulah yang menguatkan iman percaya kita. Untuk kita terus ada di dalam kebenaran itu. Yaitu kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Satu berkat yang luar biasa, yaitu di mana dikatakan mereka akan menjadi milik kesayanganku. Bahkan juga di ayat 18 dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tuhan memberikan perbedaan, saudara. Ketika kita tidak meremehkan firman, ketika kita taat kepada firman, maka ada perbedaan yang Tuhan akan berikan. Masalah boleh saja datang, tetapi kekuatan iman itu yang mencerminkan bahwa kita takut kepada Tuhan. Sebab kalau kita tidak takut kepada Tuhan, tidak dikatakan menanggung akibat. Tuhan katakan orang yang setia beribadah, roti dan air diberkati, penyakit dilalukan. Secara jasmani
diberkati secara rohani, diberkati. Kalau kita tidak mendapatkan itu berarti ada hal yang salah di dalam kehidupan kita. Tetapi Salomo mengingatkan ini kembali. Orang yang meremehkan firman akan mendapat akibatnya. Siapa yang taat akan mendapat balasannya. Artinya kita dididik kembali untuk kita kembali kepada jalur firman Allah. Untuk kembali kepada jalan yang benar. Kalau kita sudah keluar dari rel kebenaran Allah, mari kita kembali. Semuanya belum terlambat. Mari kita kembali kepada kebenaran itu. Maka kebenaran itulah yang memberkati kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Di dalam Mazmur 19 ayatnya yang ke-11 kita lihat di sana. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Pemazmur ini kembali mengajar kepada kita, bagi orang-orang yang mengikuti Taurat Tuhan, bagi orang-orang yang mengikuti firman Tuhan, mereka akan mendapatkan upah yang besar. Ketika kita taat kepada Tuhan, ketika hidup kita takut kepada Tuhan, ada upah yang besar yang Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara. Keselamatan jiwa itu berkat yang luar biasa. Ketika kita mampu untuk mempertahankan itu, maka upah yang besar itu yaitu upah di dalam kerajaan Allah. Saya kira ini semuanya kita mau. Kita masih menuju dan kita masih terus berjalan. Tapi mari saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kepada saya dan saudara. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Kita mungkin sebagai manusia masih suka salah, masih suka jatuh, tetapi diingatkan kembali untuk kita datang lagi kepada Tuhan. Jadi kalau sudah tahu di mana salahnya, mari datang kembali kepada Tuhan. Ketika kita menyadari kesalahan itu, ketika kita datang kepada Tuhan, tangan Tuhan selalu terbuka untuk memberikan pengampunan, untuk memberikan kasih sayang. Sekalipun itu tidak mudah untuk memberikan pengampunan manakala ada orang yang menyakiti kita. Tetapi firman Tuhan ini katakan, kita akan mendapat upah ketika kita mampu melakukan firman. Wow, luar biasa saudara. Kalau kita mendapatkan hal yang baik, memang itu mudah untuk kita terima dan kita maafkan. Tetapi ketika kita mengalami sesuatu yang sulit di dalam hidup ini, mungkin hal yang secara manusia menyakitkan, tetapi kita diajar oleh firman Tuhan ini untuk mampu mengampuni. Sebab ini adalah bagian bagaimana kita mau terima upah yang besar itu. Kita mau terima upah yang besar itu. Tidak mudah, tapi kita percaya firman dan Roh Kudus terus mengajar kita. Dan inilah yang menjadi didikan di dalam kehidupan saya dan saudara. Salomo dikatakan terkenal dia memiliki hikmat yang dari Allah.
Sehingga di dalam Amsal-Amsal ini ada banyak nasihat, ada banyak didikan, ada banyak hikmat yang diberikan kepada kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Lanjut, di dalam Mazmur 105, orang yang mendengar firman dan melakukannya, orang yang takut kepada Tuhan akan mendapatkan upah yang besar. Di dalam Mazmur 119 kita lihat kembali. Mazmur 119 ayatnya yang ke-165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Orang yang takut akan Tuhan dan melakukan firman, atau dikatakan mencintai Taurat Tuhan, di sana dikatakan bahwa dia akan berbahagia. Dia akan berbahagia. Karena apa? Dia datang kepada Tuhan. Ada satu jaminan bahwa hanya Tuhan yang dapat memampukan dia untuk menerima segalanya. Sebab keselamatan yang diberikan itulah yang paling penting dari segala-galanya. Tidak mudah untuk mempertahankan iman kita, tetapi kita percaya bahwa firman inilah yang selalu menguatkan iman kita. Manakala kita taat, kita mendapatkan kebaikan. Manakala kita setia kepada Tuhan, ada upah yang besar. Dan salah satu upah yang besar kita menikmati kebaikan Tuhan dan juga damai sejahtera yang dari Allah. Matius 5 ayatnya yang ke-12. Matius 5 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ini Tuhan Yesus ketika dia berkhotbah di bukit bersama murid-muridnya. Dia memberikan satu peringatan. Di dalam menjalani kehidupan mereka, di dalam pelayanan mereka, banyak hal yang ditemui. Tetapi bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kalau kita melihat sejarah, bagaimana banyak nabi-nabi yang juga di dalam melayani Tuhan mengalami hal-hal yang tidak baik. Tetapi semuanya bisa teratasi. Rasul Paulus di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, di dalam penginjilannya, banyak hal yang ditemui. Dan secara manusia mungkin itu hal yang sangat sukar, tetapi dia tetap berjalan. Sebab satu hal, orang yang setia kepada Tuhan melayani dengan sungguh-sungguh, bukan manusia yang memberikan upah, tetapi Tuhan yang memberikan upah. Yaitu di sini dikatakan, sebab bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Artinya banyak tantangan di dalam mengiring akan Tuhan.
Tetapi bagaimana kita tetap fokus kepada Tuhan, bahwa apa yang kita alami lebih lagi bagaimana nabi-nabi yang sebelum kita, bagaimana Rasul Paulus melayani Tuhan. Dia tidak memikirkan dirinya, tetapi bagaimana dia memikirkan jiwa-jiwa ini boleh diselamatkan. Jiwa-jiwa ini boleh datang kepada Tuhan. Dan saya percaya inilah satu kerinduan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Bukan saja cuma kita yang mau diselamatkan, tetapi masih banyak jiwa-jiwa di luar sana yang mungkin di dalam keadaan COVID-19 ini mereka tidak memiliki pengharapan dengan apa yang terjadi. Tetapi inilah bagian saya dan saudara, untuk kita berdoa kepada mereka, untuk kita bagaimana kita berseru kepada Tuhan untuk jiwa-jiwa ini boleh diselamatkan. Sebab itu dikatakan orang yang meremehkan firman, orang yang menolak firman, orang yang menghina firman, maka dia akan dibinasakan. Tetapi orang yang memperhatikan firman, dia akan mendapatkan kebaikan. Sekalipun memang berat, kadang mengalami tantangan yang luar biasa. Tetapi kalau dia bukan ingat dirinya, tetapi dia ingat kepada Tuhan. Dia ingat kepada jiwa-jiwa yang perlu kita doakan. Mungkin kita nggak datang ke satu persatu, kemana-mana. Tapi ini ada satu hal yang menjadi tanggung jawab saya dan saudara sebagai orang percaya. Sebagaimana dikatakan tadi, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Artinya bukan kita saja yang menderita dengan keadaan ini, tetapi sebelumnya juga sudah demikian. Kita boleh melihat bagaimana Rasul Paulus yang sangat terkenal di dalam pelayanannya. Dari orang yang menolak, tetapi dia datang kepada Tuhan, dipanggil oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita kembali dididik untuk bagaimana kita mau taat dan takut kepada Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita sudah tahu firman, jangan kita melakukan hal-hal yang berdosa dengan sengaja. Kita lihat bagaimana Usa sudah tahu ada peraturan, tanpa sadar dia melakukannya. Demikian juga dengan saya dan saudara. Sadar atau tidak sadar, ketika kita sudah mengenal firman, ketika kita sudah mendengar firman, bahkan di dalam Ulangan 28, jika engkau mendengar suaraku pada hari ini, maka diberkatilah. Jadi ada berkat, ada berkat, ada berkat. Kenapa sudah melayani, sudah setia, sudah rajin, ada persoalan. Ini PR buat saya dan saudara. Supaya kita kembali dididik oleh kebenaran firman untuk kita menjadi taat. Sehingga dikatakan, siapa yang taat kepada firman, dia akan menerima kebaikan. Puji Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.